Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sidki Fali As'ad. Akan sedikit menjelaskan tentang kodifikasi Al-Quran, pemeliharaan, pembukuan, dan pencetakan di dalam ulumul Quran. Jadi, kodifikasi Al-Quran, pemeliharaan dan pengumpulan, yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran adalah sebuah proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, gitu ya. Adapun berbagai kodifikasi terbagi ke dalam beberapa masa, gitu ya. Yang pertama ada masa Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran masa Nabi ada dua. Yang pertama itu metode hafalan, ya. Metode hafalan yakni setiap kali malaikat Jibril datang membawa Al-Quran, Nabi langsung menghafalkan dan memberikan hafalan tersebut kepada kaumnya, gitu ya. Lalu para sahabat penghafal Al-Quran. Sahabat adalah orang-orang yang mempunyai keinginan yang besar untuk dapat belajar Al-Quran bersama Nabi itu sendiri, ya. Mereka sering mengikuti Nabi dalam berbagai kesempatan, sehingga tidak heran jika mereka sering menyaksikan langsung Nabi menerima Al-Quran dari Jibril, gitu ya. Dan kemudian mereka ikut menghafalkannya bersama Nabi, gitu. Bersama Nabi menghafalkan. Sahabat itu sendiri yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran ada beberapa. Yang pertama ada Ibnu Mas'ud, ada Salim bin Maqqol, ada Mu'az bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abu Zaid bin Sakan, ada Abu Darda, dan Sa'id bin Sabit. Ada berbagai banyak lah, ya. Nah, metode penulisan. Di samping penghafalan Al-Quran, Nabi berusaha mendokumentasikan Al-Quran, ya, dalam bentuk tulisan. Karena itulah beliau menunjukkan beberapa orang sahabat yang ahli menulis, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'bah, dan Zaid bin Sabit. Itu para penulis yang hebat pada saat itu. Lalu setiap kali ayat Al-Quran turun, beliau menyuruh menuliskan ayat-ayat tersebut pada tempat yang sudah ditentukan, baik dalam kelompok surat maupun urutan ayatnya. Nah, alat tulis yang digunakan itu ada beberapa. Ada yang pertama pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, potongan tulang, kulit hewan, dan lain sebagainya. Di masa para sahabat penulisan Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad wafat, ya, seluruh ayat Al-Quran sudah ditulis secara lengkap, teman-teman. Namun belum terkumpul dalam satu mushaf, ya, atau terpisah-terpisah gitu dalam berbagai alat tulisnya. Nah, alasan Nabi tidak mengumpulkan dalam satu mushaf, gitu ya. Ayat Al-Quran masih turun semasa beliau hidup, gitu ya, masih turun. Jadi sistematika ayat dan surat bukan berdasarkan kronologi turunnya, gitu. Sahabat yang menulis Al-Quran secara pribadi itu ada Ali, Mu'az bin Jabal yang tadi, ya, Ubay bin Ka'bah, Ibnu Mas'ud, Zaid, dan Jabit, gitu ya. Adapun pada masa Abu Bakar, yang dimaksud dengan kodifikasi pada masa Abu Bakar adalah pengumpulan Al-Quran yang masih terpisah pada berbagai macam alat tulis menjadi satu kesatuan yang utuh pada saat itu, gitu ya. Lalu alasan yang mendorong Abu Bakar melakukan hal tersebut adalah karena banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran pada saat itu yang gugur dalam perang. Jadi ketika dibiarkan, maka lama-kelamaan Al-Quran akan hilang, ya, bersama para sahabat yang gugur pada saat itu. Oleh karena itu Abu Bakar mengusulkan usulannya untuk mendatangkan, dimushafkan gitu secara tertulis. Usulan ini sebenarnya datang dari Umar bin Khattab pada saat itu. Ketika menyaksikan perang tersebut, maka atas usulan Umar,
Abu Bakar bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah pekerjaan yang sangat mulia menurut beliau karena berkaitan dengan pemeliharaan Al-Qur'an gitu ya teman-teman. Nah, para sahabat menulis Al-Qur'an. Sebelum Nabi wafat, seluruh Al-Qur'an sudah tertulis secara lengkap yang tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman. Nah, adapun panitia pengumpulan Al-Qur'an pada saat itu yang ada sahabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai pengumpul Al-Qur'an adalah Zaid bin Sabit. Alasan menunjuk Zaid karena dia adalah orang kepercayaan baginda pada saat itu. Lalu pernah menjadi juru tulis Nabi dan dia adalah sahabat yang terakhir mentadaruskan Al-Qur'an di hadapan Nabi secara lengkap 30 juz teman-teman. Ya, sebelum Nabi wafat pada saat itu. Cara yang digunakan Zaid juga dalam pengumpulan Al-Qur'an tersebut adalah melalui dua hal, yaitu hafalan dan tulisan ya dari para sahabat penghafal dan penulis Al-Qur'an. Al-Qur'an hasil pengumpulan kemudian disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar dan Hafsah pada saat itu. Ya. Mungkin hanya deretan sejenak yang bisa saya jelaskan ya. Kaitan kedepannya banyak tentang Utsman nantinya, tentang Ali dan lain-lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau saya banyak kekeliruan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.